Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bisanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat salami rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat-umatnya yang akan diberi syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat salami rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah banyak menyebutkan tentang iblis dan setan. Betapa iblis dan setan itu benar-benar memusuhi kita manusia. Iblis dan setan itu berusaha mati-matian untuk menyesatkan manusia. Dengan harapan agar manusia ini bisa menemaninya di neraka nanti. Iblis atau setan memiliki karakter yang sangat luar biasa, yaitu mereka sangat militan. Mereka itu pantang menyerah. Mereka itu pantang pulang tanpa hasil. Ketika iblis ini menggoda manusia agar berbuat dosa, agar berbuat maksiat misalkan, maka mereka pun berprinsip harus berhasil. Kalau tidak berhasil 100%, maka 90%. Kalau itu tidak berhasil, 60% dan seterusnya. Intinya, mereka tidak mau gagal total. Semisalkan iblis dan setan ini menggoda manusia agar tidak mengerjakan sholat. Tapi ternyata ia tetap sholat. Maka iblis pun tidak akan menyerah. Dia akan berusaha agar sholatnya tidak khusyuk. Ketika orang tersebut tetap khusyuk dalam sholat, maka iblis pun tidak akan menyerah. Dia akan berusaha mengganggu agar dia khusyuknya tidak berlama-lama. Dalam hal kemaksiatan misalkan, iblis menggoda, membisiki manusia agar melakukan kemaksiatan. Misalkan ada orang yang meminum khamr. Ketika dia minum khamr, iblis pun akan membujuknya agar dia minumnya banyak. Ketika minumnya tidak banyak, maka iblis pun tidak akan menyerah. Dia akan berusaha membujuknya agar selain dia minum khamr, dia juga melakukan kemaksiatan yang lain. Singkatnya bahwa iblis akan melakukan berbagai macam cara untuk mencelakakan manusia. Di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-A'raf ayat 16 sampai dengan ayat 17. Di situ Allah menyebutkan sumpah yang pernah dikatakan oleh iblis laknatullah. Di situ Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim. وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Qala, berkata iblis, Fabima ahwaitani. Ya Allah, karena engkau telah menghukumku sesat, la aq'udanna lahum, maka aku akan menghalang-halangi hambamu, akan kuhalang-halangi manusia untuk tidak taat kepadamu, menghalang-halangimu sirotokal mustaqim, agar tidak menempuh jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum. Selanjutnya iblis akan mendatangi manusia, menghalang-halangi mereka mimbaini aidihim, dari arah depannya, wa min khalfihim, dari arah belakangnya,
wa an aimanihim, dari sebelah kanannya, wa an samailihim, dan dari sebelah kirinya. Wala tajidu aksaruhum syakirin, dan tidaklah engkau dapati sebagian besar dari mereka syakirin, orang-orang yang bersyukur. Sahabat salami rahimakumullah, demikianlah sumpah yang iblis katakan, yang ini oleh Allah diceritakan kepada kita agar kita berhati-hati bahwa dari setiap detik kita tidak pernah lepas dari gangguan dari iblis laknatullah ini. Mereka akan berusaha mati-matian agar kita mengikuti jalan mereka, agar kita tidak mengikuti jalan Allah yang lurus. Karenanya kita perlu berhati-hati. Para ulama menjelaskan bahwa di ayat tersebut yang dihalang-halangi iblis adalah bagian depan, belakang, kanan, dan sebelah kiri. Maka ulama menjelaskan masih ada dua yang tidak dihalang-halangi oleh iblis, yaitu bagian bawah dan bagian atas. Apa itu maksudnya? Bawah itu maksudnya adalah tawaddu. Orang yang memiliki sifat tawaddu, andab asor dalam bahasa Jawa, rendah hati, dia akan sulit sekali untuk dipengaruhi dan dikendalikan oleh iblis. Orang yang tawadhu itu akan merasa dirinya hina, akan merasa dirinya paling tidak baik dan seterusnya. Sebagai contoh, ketika orang tawadhu itu selesai sholat, maka dia tidak percaya diri berlebihan bahwa sholatnya pasti telah diterima, bahwa sholatnya pasti telah melebur dosa-dosanya, bahwa dia pasti akan masuk surga. Namun dia punya rasa khauf, rasa takut. Barangkali sholatnya kurang khusyuk, barangkali sholatnya kurang sempurna, dan lain sebagainya. Dari situlah kemudian dia merasa tidak berbangga dengan amal-amalnya. Jadi sekali lagi ketika orang merasa tawadhu, setan atau iblis akan susah untuk mempengaruhinya. Berbeda dengan orang yang memiliki sifat sombong. Sifat sombong ini sama dengan sifatnya iblis. Melalui kesombongan itu pula, iblis itu mudah mempengaruhi dan menyesatkan manusia. Itulah yang dimaksud bagian bawah, maksudnya adalah dengan tawadhu. Ketika kita mengerjakan sholat, coba kita ingat-ingat. Salah satu di antara rukunnya sholat adalah mengerjakan sujud. Ketika kita sujud, ingat-ingat kembali bahwa kepala kita, kepala yang begitu terhormat, yang orang itu ketika dia menempeleng kepala kita, kita pasti akan marah. Padahal ketika yang dipukul bagian tubuh yang lain, kita tidak marah. Namun ketika kepala, kita pasti akan marah. Kenapa? Karena kepala ini sangat terhormat. Namun ketika sujud, kepala yang begitu terhormat diletakkan di posisi di tempat yang sangat rendah. Bahkan lebih rendah dari perut kita. Ini menunjukkan bahwa kita benar-benar harus merasa sebagai hamba Allah yang memang sangat lemah, yang tidak bisa apa-apa. Karena itulah maka sifat tawadhu sebaiknya menghiasi kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya bagian atas. Para ulama menjelaskan bahwa bagian atas yang tidak bisa dihalang-halangi oleh iblis, maksudnya adalah kita bertawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kita bertawakalnya adalah dengan senantiasa kita menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dengan kita senantiasa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan tawadhu, dengan kita bertawakal dan senantiasa berdoa mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah iblis atau setan akan sulit untuk memasuki diri kita, untuk mempengaruhi kita, untuk mengendalikan kehidupan kita, apalagi menyesatkan kita. Sahabat salami rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia dan akhirat, selamat dari segala tipu daya iblis laknatullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.